menjawab soal-soal UTS aku sendiri yang tutorialnya udah aku bagiin ke kalian. Kalian bisa lihat video aku sebelum-sebelumnya. Jadi kali ini kita akan latihan soal. Gimana sih caranya? Skema. Nah, pertama itu kita disuruh selesaikan fungsi aritmatika, dasar tentang logika matematika, seperti perkalian, pengurangan, pembagian, presentasi, serta pangkat, akar kuadrat dengan tambahan menentukan nilai total, rata-rata, nilai tertinggi, nilai terendah, item yang di range. Pertama kita itu mau cari A tambah B dulu. Rumusnya sama dengan sum. Kita save dulu ya, bentar. Rumusnya pertama sum, lalu kita blok yang A. Next kita tambah, lalu kita ketik B2, enter. Nah, langsung dapat 80. Kalau kita mau cepat, mau tahu sampai bawah itu nilainya berapa, A ditambah B, kita langsung blok aja sampai bawah. Nah, langsung kan dia kelihatan. Begitu juga kalau kita mau cari A dikurang B, sama aja rumusnya pakai sum. Kita tinggal masukin aja, buka kurung, kita blok A, lalu kurang B2, tutup kurung, enter. Langsung kita blok sampai bawah biar kita tahu hasilnya. Next, kita mau cari A dikali B, sama dengan sum kurung A, langsung kita blok yang A. Gampang kan? Yang A lalu kita kali ke B2, tutup kurung, enter. Lalu kita A dibagi B, kita sama dengan sum, buka kurung. Oh, ada di sini kita, bentar, tadi di sini kita belum masukin nilainya. Nah, begitu juga kalau kita mau cari A bagi B, sama dengan sum, lalu kita blok yang A nya, terus bagi B2, tutup kurung, enter. Nah, so kita klik sampai bawah, next A dikali 10%, sama aja rumusnya sum, kita blok yang A, lalu kita kali dengan ketik 10%, tutup kurung, enter. Udah, langsung deh ke bawah. Nah, next kita ke B dikali 20%, sama dengan sum, tapi ini bedanya kita ngeblok yang B karena dia cuman mau yang B. Nah, yang B lalu kita bikin tanda bintang, ketik 20%, tutup kurung, enter. Nah, bentar ya. Tahu B dikali 20% itu 7, lalu kita mau cari nilai yang lainnya, kita langsung blok sampai bawah nih. Nah, kelihatan kan? Langsung terakhir kita ke B dikurang B 20%, kita sama dengan sum, terus kita ke B,
Mana nih B? Ini B. Lalu kita kurangkan ke 20%. Tutup kurung. Enter. Nah, lalu kita mau cari hasil yang di bawah. Nah, sekarang aku di sini udah letakin total rata-rata nilai tertinggi, nilai terendah, dan jumlah item. Kita coba ya. Kalau total kita pakai rumus sum sama dengan sum. Nih, sum langsung kita blok bagian C-nya. Kita blok nih bagian C. Nih, lalu tutup kurung, enter. Nah, sama kan jawabannya 3.665.000. Begitu juga kalau kita mencari D, E, F, G, H, I. Kalian bisa coba sendiri. Di sini aku udah cantumin totalnya. Lalu kita mau cari rata-rata. Kalau rata-rata kita pakai average. Lalu kita blok yang C-nya. Nih, yang C kita blok, lalu tutup kurung, enter, dan jawabannya dapat segini. Gitu. Lalu kalau kita mau cari nilai tertinggi, itu kita pakai rumus maksimal gitu. Coba ya, kita coba sama dengan max, lalu kita blok nih, nah, tutup kurung, enter. Nah, dapat kan? Itu juga kalau kita mau cari ke D, ke F, ke E, ke F, ke G, H, I. Lalu kita selanjutnya mau cari ke nilai terendah. Kalau nilai terendah kita pakai rumus min. Coba ya. Sama dengan min. Lalu kita blok nih. Kita blok, lalu tutup kurung, enter, 51. Dapat kan? Gampang sebenarnya. Selanjutnya kita ke bagian jumlah item. Kalau jumlah item itu karena kita menjumlahkan, jadi kita harus pakai rumus count. Kita masukin sama dengan count. Lalu sama aja kita blok yang C. Nih, kita blok yang C. Nah, tutup kurung, enter. Nah, kelihatan ya 34. Pokoknya caranya sama kalau mau mencari D, E, F, G, H, I. Aku ingetin sekali lagi, kalau total kita pakai sum, kalau rata-rata kita pakai average, kalau nilai tertinggi kita pakai min, pakai max, kalau nilai terendah kita pakai min, dan jumlah item kita pakai count. Gitu rumusnya. Dia di sini udah ada nama, jam kerja, jam lembur, upah kotor, upah lembur, total upah, pajak, total upah bersih, dan keterangan di upah kerja per jam, upah lembur per jam, dan pajak penghasilan. Dia suruh selesaikan tabulasi upah di karyawan PT, lupakan masa lalumu, lupakan semua tentangnya, dan datanglah sejenak untuk melepas keluh kesahmu kepadaku dengan ketentuan yang sudah ada. Jadi di sini kita mau cari upah kotornya si Miki Wahyudi Alamsyah. Coba ya, kalau upah kotor kita pakai sum, rumusnya sum kurung, kita pakai ke jam kerja, lalu dikali ke upah kerja per jam. Upah kerja per jam tadi 35.000, langsung kita blok, tutup kurung, enter. Nah, dia dapat 140.000 upah kotornya. Kalau upah lemburnya kita bisa pakai, bentar, coba ya, ternyata nggak bisa. Coba lagi ya, sama dengan sum,
lalu kita buka ke jam kerja, kita blok jam kerja, lalu kita kalikan ke upah per jamnya. Nih, tutup kurung, enter. Tuh. Kalau kita mau cari upah lembur, pokoknya kayak gitu ya sampai ke bawah. Kalau kita mau cari upah lembur, kita pakai sum juga. Sum, buka kurung, kita pakai jam lembur dikali upah lembur per jam. Jam lembur dikali upah lembur per jam. Nih, 50.000. Tutup kurung, enter. Nah, kelihatan dapatnya 700.000. Langsung kita mau cari Muhammad Khairi Anam. Sama dengan sum, tetap kita ke jam lembur dikali langsung ke upah lembur per jam. Next, tutup kurung, enter. 850.000 punya si Muhammad Khairi Anam. Kalau kita mau ke total upah, kita juga pakai sum, lalu kita upah kotor, mana nih upah kotor dikali dengan upah lembur, nih, tutup kurung, enter. Nah, 19.600.000 total upahnya. Nah, di sini aku udah jawab semuanya, tapi kita bikin lagi. Di sini aku udah jawab untuk mempersingkat waktu. Nanti kalian jadi bosen kalau misalnya ngeliat muka aku terus dan ngelihat penjelasannya itu yang terlalu banyak gitu. Jadi di sini aku persingkat aja. Kalau upah kotor itu dia pakai sum. Kita kali di sini tadi udah aku jelasin upah kotor, upah lembur, total upah juga tadi di sini udah aku jelasin. Nah, coba ya kita ke total upah dulu. Enable editing. Nah, kita bagian ke total upah. Nih. Pertama, kalau total upah kita ke sum, upah kotor dikali upah lembur, tutup kurung, enter. Nih, bentar. Nah, nih dapat ya. Lalu kita ke pajak. Di bagian pajak dia itu tetap aja sum, kita bikin ya sama dengan sum, buka kurung, total upah dikurang pajak penghasilan. Mana nih pajak penghasilannya? Di bagian sini 5%, dikurang 5%, tutup kurung, enter. Nah, dia jadi hasilnya segini nih. Next, kita ke total upah bersih. Total upah bersih dia ke sum juga, sama dengan sum, buka kurung, total upah, nih total upah dikurang pajak, enter. Nah, kelihatan gitu. Kalau kita mau cari upah kotor pakai sum, terus upah lembur juga pakai sum sampai ke bawah, total upah juga pakai sum, pajak juga pakai sum sampai ke bawah, total upah bersih juga pakai sum. Lalu sekarang kita mau cari total upah seluruh karyawan. Caranya itu pertama, kalau dia total tetap pakai sum. Nih udah aku bikin nih sum. Coba ya, sama dengan sum, lalu kita blok
blok nih. Nih, kita blok. Ya, tutup kurung, enter. Dapat kan? Kalau kita mau cari rata-rata kita pakai average, sama dengan average terus buka kurung, lalu kita ke sini nih, tutup kurung, enter. Sorry dia salah nih ya, nih. Langsung. Next kita ke upah tertinggi karyawan. Kalau upah tertinggi karyawan itu kita pakai max, sama kayak di soal nomor 1, sama dengan max, buka kurung, kita blok ini total upah bersih. Bentar. Nah, selanjutnya kita ke soal nomor 3. Nomor 3 itu disuruh selesaikan tabulasi nilai mahasiswa dari Universitas Pejuang Cinta dan Kasih Sayang dengan ketentuan yang sudah diterapkan. Nih, coba ya aku liatin. Nih dia. Ada nama, mata kuliah, nilai, grade, dan status. Pokoknya di sini kita ngerjainnya menurut keterangan. Kalau grades A dia 90-100, kalau dia grade E dia lebih kecil dari 60. Statusnya jika dia lebih besar dari 70 itu komplit, tapi kalau status dia lebih kurang dari 70 itu violet. Nah, gimana cara kita cari grade-nya? Nih, kan ini udah tentu ini Miki Wahyudi Alamsyah ekonomi manajerial nilainya 67. Gimana cara mencarinya dia tuh dapat grade apa? Caranya itu rumusnya ini. Nah, nih kita langsung salin aja. Nah, langsung enter. Ya, dapat dia D. Kita itu pakai rumus if sampai nanti ke bawah juga kayak gitu. Terus next kita ke violet. Kenapa dia dapat violet? Karena dia lebih kecil dari 70, maka rumusnya itu sama aja dengan grades. Dia itu pakai if. Nih, if. Kita tinggal masukin aja, kalau lebih besar dari 75 itu komplit, dan kalau if-nya lebih kecil dari 75 itu violet. Nah, langsung aja kita bikin enter, kita tulis. Nah, langsung dia kelihatan violet. Nah, terakhir kita ke soal nomor terakhir. Apa nih disuruh? Nah, selesaikan tabulasi data dengan menggunakan V dan VLOOKUP perusahaan ekspedisi kapal laut dari perusahaan PT Pelabuhan sementara sebelum ditinggal ketika sayang-sayangnya dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Yang udah ditetapkan itu sebelum aku isi tadi semua ini, yang ditetapkan cuma kode kapal dan nama kapal. Kita harus mengisi posisi agen berangkat dari tujuan, bongkar, muat, serta biaya. Bongkar dan muatnya. Nah, di sini langsung udah ada tabel-tabelnya, tabel posisi kapal dan agen, terus tabel 2-nya berangkat dari tujuan ke, terus tabel 3-nya bongkar, dan tabel 4-nya muat. Nah, kita tinggal masukin aja. Yang pertama itu kita isi dulu posisinya. Posisi kita pakai VLOOKUP, lalu kita lihat aja ini rumusnya VLOOKUP, VLOO, langsung kita enter. Nah, nama kode kapal dari 11 SSI Pelabuhan 1, nama kapalnya Titanic. Nah, coba kita lihat mana nih, Pelabuhan 1, kode kapal 1, Pelabuhan 1. Lalu kita ke nomor 2, tetap kayak gitu juga, kita pakai VLOOKUP, lalu kita masukkan value-nya, enter, langsung kelihatan dia kode kapal 2, dia ada Flower of Angel, agennya itu Tom Cruise. Nah, kalau kita mau cari agen, kita memakai rumus
VLOOKUP. Sama, kita tinggal masukin aja, tetap kita pakai VLOOKUP, tapi dia itu kita pakai bagian 1. Nih, bagian 1. Oke, langsung enter. Nah, dia langsung ada James Bond. Begitu juga kalau kita mau cari ke bawah. Kalau kita mau cari berangkat dari mana, kita pakai rumus VLOOKUP. Kalau kita pakai VLOOKUP, kita bikin di sininya ini sebenarnya sama, kita tinggal copy aja. Cuman di sini kita bagian 3. Kita bikin, kalau tadi ini kita bagiannya di bagian 1, ini kita bagian 1. Kalau di VLOOKUP, aduh, enter nih, VLOOKUP dia bagian 3, tapi kalau di agen tadi dia bagian 1. Nah, kita langsung salin aja. Pokoknya kita langsung salin dan tinggal ganti yang ini aja, enter. Nah, dia langsung ada Alexandria. Kita gitu juga kalau kita mau cari sampai bawah bagian tujuan, pakai VLOOKUP juga. VLOOKUP, bongkar juga pakai VLOOKUP. Kalau muat dia pakai VLOOKUP, pokoknya dia tuh sama. Lalu biaya bongkar dia memakai VLOOKUP. Nah, lalu kita ke bagian total biaya bongkar dan muatnya. Total biaya bongkar dan muatnya di sini. Nih. Di sini aku udah. Nah, sekarang kita mau cari total biaya bongkar dan muat, total biaya bongkar dan muat besar, total biaya bongkar dan muat kecil, dan total biaya bongkar dan muat rata-rata. Sama seperti tadi, kita pertama kalau mau cari total biaya bongkar dan muat, kita pakai rumus SUM. Nah, ini dia. Aku udah cantumin nih SUM. Tapi coba aja ya kita bikin sama dengan SUM. Kurung. Lalu kita blok semua ini. Nah, tutup kurung, enter. Nah, kelihatan kan? Lalu kalau kita ke total biaya bongkar dan muat terbesar, itu pasti pakai max, ya kan, maksimal. Kalau maksimal kita pakai sama dengan max, buka kurung, kita blok total biaya dan muatnya, lalu kita tutup kurung, enter. Next, kita ke total biaya bongkar dan muat terkecil. Kalau muat terkecil, dia pasti pakai mix, ya kan, mix. Nih, mix pula, min sama dengan min. Kita buka kurung, nih, min, tutup kurung, enter. Yang terakhir, kita total biaya bongkar dan muat rata-rata. Kalau total biaya bongkar dan muat rata-rata, kita pakai average nih ya, average. Kita salin aja ya biar cepat. Ctrl C. Nah, langsung enter. Nah, coba ya, Ctrl V, enter. Nah, langsung jumpa deh dia, langsung deh. Kita udah dapat semuanya, kita udah dapat kode kapal, posisi, nama kapal, agen, berangkat dari mana, tujuannya, bongkar di mana, muat di mana, biaya bongkar dan muatnya di mana. Di soal pertama juga kita udah tahu fungsi aritmatikanya gimana cara penyelesaiannya. Di soal kedua juga kita udah tahu gimana cara selesaikan tabulasi upah. Terus di soal ketiga juga kita sudah tahu tabulasi nilai mahasiswa gimana. Dan yang soal keempat kita juga udah tahu, bentar, kita udah tahu tabulasi data dengan menggunakan V dan VLOOKUP.
Nah, cukup sekian penjelasan aku cara mengerjakan tugas UTS komputer bisnis. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jika ada kurang dan salahnya, mohon maaf. See you, goodbye, dadah.